Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adhara Syafa. Saya dari prodi pendidikan jasmani atau penjas. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh mata kuliah model-model pembelajaran penjas. Presentasi tentang apa? Mari kita lihat. Oke. Ini untuk awalnya seperti biasa. Sini ada nama saya, yaitu Adhara Syafa dengan NIM 1959178. Oke, sebelum dimulai, supaya diperhatikan dengan baik. Yang akan saya sampaikan yaitu kontennya tentang strategi, yaitu strategi tentang model-model pembelajaran penjas itu seperti apa. Ada ruang lingkup, ada fungsi, dan perencanaan fasilitas sampai keberhasilan. Kita langsung ke strategi. Oke, strategi di sini dalam mengajar itu seperti apa sih? Kita sebagai guru, strateginya itu seperti apa? Ya kan? Sebelum kita mengajar, kita harus tahu apa yang ingin kita ajarkan, strateginya seperti apa. Kalau ada kendala seperti ini, cara mengatasinya seperti apa? Di sini ada yang namanya 3 metode yang sudah yang menurut saya bagus. Ada metode pembelajaran atau teaching method. Di sini metode pembelajaran yaitu tentang pembelajaran secara langsung atau tidak langsung. Maksudnya bisa teori ataupun bisa praktek. Ya, kalau dilihat olahraga ini pasti kebanyakannya di praktek, itu pasti. Yang kedua yaitu pola organisasi atau organization pattern, mungkin seperti itu, yaitu tentang pengelompokan. Pola organisasinya pengelompokan, ada tugas kelompok. Nah, kita lihat di situ bagus nggak kalau emang tugasnya diberikan untuk kelompok selain individu. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang bentuk komunikasi atau communication made. Ya. Bentuk komunikasi yaitu tentang contoh di dalam permainan sepak bola, yaitu ada namanya komunikasi khusus. Ada yang saya nggak tahu ya, karena saya bukan pemain sepak bola, tapi katanya teman saya memakai seperti itu. Contoh ada yang 2, ada yang 1, ada yang, dan banyak lagi. Karena saya bukan pemain sepak bola, jadi intinya seperti itu. Komunikasinya di dalam sebuah permainan itu seperti apa, biar lawan kita nggak tahu dan bingung apa yang kita bicarakan. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup. Pendidikan jasmani itu apa aja sih? Nah, di sini ada menurut BNSP ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah sebagai berikut. Ada permainan dan olahraga, ada aktivitas penembak, ada aktivitas senam, ada aktivitas ritmik, ada aktivitas air, pendidikan luar sekolah, serta kesehatan. Di situ berbeda-beda liputannya. Contoh aktivitas air, saya kasih contoh satu. Permainan di air atau keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya. Nah, di sini maksudnya siswa supaya mampu menggerakkan badannya di air secara benar. Contoh kayak bebas itu seperti apa, gaya dada itu seperti apa. Setelah di sini juga ada keselamatan air. Kalau kita tenggelam ataupun kita mau menolong seseorang, itu jujur itu lebih berat. Saya sudah coba, itu lebih berat dan ekstra. Kalau masih pertama kali pasti berat banget. Ada cara-caranya juga. Jadi contohnya seperti itu. Ruang lingkup pendidikan jasmani itu seperti itu. Kita lanjut. Fungsi. Sini apa aja sih fungsinya kita belajar penjas? Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Kan? Contoh kalau kita menjadi guru, fungsinya kita mengajar itu di kurikulumnya yaitu SD, SMP, SMA, fungsinya harus supaya anak itu sehat, ya,
jasmaninya, kebugaran jasmani. Jadi seperti itu, bukan hanya bisa, tapi yang paling penting yaitu kebugaran jasmani atau sehat. Yang kedua yaitu mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Jadi kita mengarahkan apa sih potensi yang ada dalam anak tersebut, apakah olahraga yang A atau olahraga yang B, kita arahkan, kita sampaikan dengan baik. Yang ketiga yaitu menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Nah, di sini dasar-dasar itu perlu, sangat-sangat perlu dalam olahraga apapun, dasar-dasar perlu. Karena supaya kita menghindari cedera, menghindari hal-hal yang negatif, contohnya cedera tadi, itu pentingnya. Yang keempat yaitu menyalurkan energi yang berlebihan. Energi yaitu kita berikan semangat kita memberikan kata-kata motivasi supaya mereka lebih semangat dan mau mencapai tujuannya yang lebih baik dari. Yang kelima yaitu merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, dan emosional. Nah, di sini maksudnya kita memberikan mental yang kuat, emosionalnya juga harus bukan bisa dijaga ya, bisa dikendalikan. Contoh dalam sepak bola, mentalnya harus kuat, emosionalnya harus bisa ditahan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu contohnya. Kita lanjut. Ada perencanaan fasilitas. Ya. Di sini berisi tentang guru itu harus kreatif. Contoh kalau guru ditempatkan di tempat yang di situ jauh dari perkotaan, tempat yang terpencil, fasilitasnya sangat kurang, tapi kurikulum mengatakan harus A, sedangkan fasilitasnya C. Nah, kita harus kreatif. Contohnya itu tadi seperti gawang sepak bola dari kayu. Kalau bolanya nggak ada, kita buat seperti apa? Contoh pakai bola plastik ya kan, supaya bisa mantul untuk bola voli. Kita kasih perkat gitu, kita kasih solasi yang warna hitam, nah bisa seperti itu. Jadi harus kreatif gitu. Selanjutnya itu persiapan mengajar. Sebelum kita mengajar, kita persiapkan apa sih yang mau kita sampaikan. Itu tadi ya. Dan tadi juga fungsinya apa, tujuannya mengajar ini tuh untuk hal apa. Nah, jadi seperti itu. Lanjut berhasil. Setiap kurikulum pasti ada yang namanya indikator keberhasilan. Ini saya simpulkan ada 2. Yang pertama yaitu daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individu maupun kelompok. Jadi guru harus juga memberikan metode-metode untuk mengerjakan soal-soal ya kan, supaya menang dalam kompetensi. Bukan mengerjakan dengan metode yang biasa, tapi secara luar biasa, dalam artian bagaimana supaya metode ini bisa dilakukan secara cepat. Nah, contoh soal matematika itu banyak sekali. Satu soal itu bisa dikerjakan dengan berbagai cara. Cari yang paling cepat, cari yang paling tepat. Intinya cepat dan tepat. Itu. Ini juga bisa prestasi tinggi secara individu maupun kelompoknya, seperti olahraga ya kan, sepak bola, voli. Kalau individu bisa badminton, seperti itu dalam pendidikan jasmani atau olahraga. Jadi seperti itu. Yang kedua yaitu perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau diikat telah dicapai siswa baik individu maupun klasikal. Namun yang banyak dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari keduanya adalah daya serap siswa terhadap pelajarannya. Di sini maksudkan pada aku siswa mempunyai attitude yang baik, sopan, contoh kata bicara yang sopan, tidak menggunakan nada tinggi, menggunakan nada yang rendah, halus ngomongnya. Dan yang paling utama yaitu siswa bisa menyerap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi seperti itu.
Tapi kurikulum sekarang yaitu tentang gimana perilaku siswa menjadi orang yang baik, orang yang sopan, bukan hanya di sekolah tapi di luar sekolah. Jadi seperti itu. Selanjutnya sekarang selesai. Terima kasih sudah memperhatikan, melihat, mendengarkan presentasi dari saya. Semoga tugas saya bisa mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih sudah menonton, mendengarkan, melihat, memperhatikan presentasi dari saya. Saya minta maaf bila ada salah kata, ada salah ucap ataupun salah pengertian, mungkin kurang jelas. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat dan saya mendapatkan nilai bagus dari ibu dosen yang sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.